Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Awan di sini guys. Mohon maaf ya teman-teman semua, saya baru bisa mulai YouTube lagi nih setelah kesibukan yang cukup panjang kemarin. By the way, terima kasih atas dukungan teman-teman semua selama ini ya. Berkat Anda semua, channel YouTube saya ini akhirnya bisa hidup lagi setelah sempat dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi gue 100% guys ya. Ini semua bukanlah kajian akademis, ini semua tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidaklah bisa berdasarkan peraturan perpajakan yang sebenarnya. Jadi mohon koreksinya ya kalau saya ada salah ngomong atau salah ucap gitu guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi gitu ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda. Anda semua, teman-teman ya, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda semua untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Oke? Konsultasikanlah dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau bicara dengan AR Anda apabila Anda ada masalah perpajakan. Gitu guys. Nah, video ini istilahnya ya hanya ngobrol-ngobrol warung kopi aja lah sesama kita teman-teman gitu guys ya, yang santai aja. Anda bisa bertemu saya langsung di Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau Anda mau langsung komunikasi dengan saya ya. Bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.ta2022.com. Oke, di www.ta2022.com kalau Anda mau langsung berkomunikasi khusus dengan saya. Oke, kita mulai guys. Mungkin sebagian besar dari teman-teman semua ya sudah atau pernah mendapatkan email atau WA atau surat dari kantor pajak sehubungan dengan himbauan mengikuti PPS. Oke, dari yang sifatnya cuman undangan untuk Zoom meeting atau sampai ada email bahkan yang lain-lainnya gitu. Nah, banyak sekali teman-teman gua yang atau teman-teman klien ya yang meminta saya untuk membahas khusus mengenai himbauan DJP ini. Jadi di video ini khusus saya akan membahas mengenai email himbauan dari DJP mengenai PPS ini gitu guys. Oke, kita mulai. Langkah pertama. Oke, langkah pertama. Ketika Anda pertama kali menerima email dari DJP, oke, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah lu harus tetap tenang. Oke guys, tetap tenang, nggak usah marah-marah, nggak usah baper gitu ya, nggak usah kaget. Karena banyak orang tuh dapat email dari DJP tuh kayak dapat email yang menakutkan sekali gitu loh. Padahal nggak masalah gitu. Santai aja guys. Lu santai aja. Petugas pajak sedang menjalankan pekerjaannya dengan baik. Oke? Jadi lu santai aja kalau terima email seperti itu. Nah, dalam hidup ini kan kita harus selalu tenang ya dalam segala kondisi, segala situasi. Itulah kunci kebahagiaan kita semua. Gitu guys. Nah, setelah Anda menerima email himbauan dari DJP untuk PPS, ya, kemudian Anda baca emailnya. Lu perlu baca satu kata demi satu kata, guys. Nggak usah buru-buru berpikiran negatif. Santai aja, ya. Lu baca dan lu pahami isi dari email tersebut. Oke? Nah, setelah gua analisa dari beberapa kasus, ada banyak sekali kasusnya, ada beberapa fakta sehubungan dengan himbauan PPS ini, guys. Oke? Fakta pertama, yaitu bahwa himbauan PPS ini bukanlah SP2DK. Oke, bukanlah SP2DK, bukanlah pemeriksaan ataupun yang serius seperti yang Anda pikirkan gitu ya, bukan. Ini hanyalah himbauan yang bersifat ajakan, yang sifatnya persuasif. Oke, jadi tidak ada yang sifatnya urgent dan sebagainya dan menakutkan itu nggak ada seperti itu. Ini juga tidak perlu Anda balas secara resmi, nggak perlu guys ya. Jadi tidak perlu lu memberikan penjelasan apapun kecuali memang perlu ya, kecuali memang ada sesuatu yang perlu Anda jelaskan dalam kasus-kasus yang spesial, yang nanti akan gue bahas di akhir video ini. Oke. Fakta kedua, bahwa data ini berasal dari kantor pusat DJP, guys. Kantor pusat ya, bukan dari KPP, bukan dari AR Anda. Justru KPP itu malah nggak tahu adanya email seperti ini dikirimkan kepada Anda langsung, gitu ya. Jadi percuma kalau lu mau konfirmasi kepada AR. Sebagian besar ya, teman-teman yang langsung konfirmasi ke AR, AR-nya juga nggak tahu, gitu loh. Jadi email ini langsung dari kantor pusat dan ini kok data ini langsung dari kantor pusat di mana mereka itu mungkin karena masalah waktu ya, mereka mungkin waktunya sempit, jadi kantor pusat tidak bisa atau nggak sempat untuk berkoordinasi langsung dengan KPP masing-masing gitu. Jadi langsung aja di email kepada Anda deh gitu. Nah, dan email itu juga setahu gua di CC atau diteruskan kepada
AR di KPP Anda masing-masing ya, supaya AR Anda bisa tahu gitu. Tapi berhubung data ini dengan terpusat, ya kemungkinan besar AR Anda juga tidak update mengenai data temuan yang ada di kantor pusat di email itu, gitu guys. Fakta ketiga adalah bahwa 99% data tersebut itu data yang akurat. Artinya data itu memang benar adanya. Oke, jadi lu nggak usah buru-buru marah-marah guys, nggak usah buru-buru baper gitu ya. Coba dianalisa dulu, dianalisa pelan-pelan ya. Kemungkinan besar data itu memang benar adanya, gitu guys. Jadi menurut gue ya, DJP itu sudah sangat baik kepada kita semua gitu loh. Mereka mengajak Anda untuk ikut PPS. Daripada lu dibiarin saja kan, anggaplah mereka punya data, terus lu dibiarin gitu. Terus di awal Juli nanti, di awal Juli setelah PPS selesai, lu ditembak 30%. Kan kasihan dong, you know? Nah, jadi DJP ini sudah sangat baik ngumpulin data, dirangkai dan di email kepada Anda gitu loh. Sudah sangat berniat baik memberikan data temuan ini supaya lu bisa ikut PPS secara sukarela. Ini bagus banget gitu. Nah, fakta keempat adalah bahwa tidak semua harta Anda itu diketahui oleh pajak. Ya, jadi apabila ada data yang menurut pajak tidak ada, tetapi lu sudah laporkan di SPT, ini contoh nih ya, pajak bilang kode 04 contohnya, kode 04 itu adalah kode sepeda motor, mobil gitu ya. Menurut DJP nilainya 0. Tetapi menurut lu sudah dilaporkan nilainya sekian, angkanya sekian di kode 04 tersebut. Contoh seperti itu. Terus lu ngomel-ngomel gitu. Kok DJP bilangnya 0 sih? Kan memang barang itu ada dan gue sudah laporkan. Gitu. Nah, sekali lagi gue bilangin guys, nggak usah marah-marah guys, santai ya, santai aja. Itu berarti di pajak itu data Anda belum update. Oke? Harta itu belum diupdate di pajak. Nah, tapi Anda sudah laporkan gitu kan. Nah, hal seperti ini lu nggak usah pusing. Lu nggak usah pusingin guys. Ya. Lu nggak usah marah-marah, nggak usah mempersoalkan apabila ada harta Anda sudah Anda miliki dan sudah Anda laporkan, tetapi DJP belum mengetahui data tersebut. Oke? Nggak masalah. Ini kasus yang nggak masalah guys. Nggak perlu dipersoalkan. Oke? Nah, tetapi untuk data yang menurut DJP-nya ada, tetapi menurut laporan lu di SPT 2020 lu nilainya tidak ada atau lebih kecil nilainya di SPT 2020, maka kemungkinan besar ya memang data ini ada gitu loh. Dan lu mungkin belum atau lupa laporkan harta ini sepenuhnya di SPT 2020. Nah, maka untuk harta ini perlu Anda laporkan sebagai temuan, ini perlu dilaporkan di PPS gitu guys. Nah, tipe harta seperti inilah yang perlu lu perhatikan ya, sangat serius gitu. Yaitu harta yang menurut DJP ada, jumlahnya sekian, nilainya sekian, tetapi di SPT 2020 Anda belum dilaporkan. Inilah yang perlu lu bereskan, gitu guys. Lanjut. Ada dua jenis himbauan PPS yang sejauh ini yang gue ketahui ya. Yang pertama adalah himbauan yang tidak disertai dengan data pendukung. Oke, artinya ini hanyalah sosialisasi biasa saja gitu. Isinya ya ngajakin orang ikut PPS, ngajakin lu untuk berpartisipasi di PPS, atau ngajakin lu masuk ke Zoom meeting untuk ikut sosialisasi PPS dan sebagainya gitu loh. Which is very good gitu ya. Ini sesuatu yang bagus sekali. Ini adalah program yang dibikin oleh pemerintah untuk Anda semua gitu, untuk kita semua gitu guys ya. Nah, tapi kecuali Anda yang sedang pemeriksaan pajak ya. Jadi mohon maaf ya guys, memang nasib Anda kurang beruntung. Kalau lu sedang diperiksa, tolong selesaikan dulu pemeriksaannya, barulah lu boleh ke PPS. Gitu. Nah, untuk tipe himbauan yang pertama ini, ya yang tidak disertai dengan pendukung ya, nggak ada data pendukung apapun, ya Anda cuekin aja. Lu cuekin aja guys, nggak usah dipermasalahkan gitu ya. Lu boleh baca-baca, boleh terima kasih gitu. Tapi lu tidak perlu balas, nggak perlu bereaksi apapun. Ini hanyalah himbauan tanpa perlu dikasih reaksi apapun. Ya, kadang-kadang DJP itu sekali kirim email, sekarang zaman digital gitu ya, sekali kirim email semua dapat email, sekali kirim WA semua dapat WA. Jadi nggak usah pusing, nggak ada masalah ya. Untuk yang tidak ada data, Anda nggak usah pusing. Oke? Nah, jenis himbauan yang kedua adalah yang disertai dengan data atau dokumen pendukung. Nah, sebagian dari Anda yang ketemu sama email seperti ini, Anda akan paham apa yang gue maksudkan ya. Di mana DJP mengirimkan email, isinya adalah memberikan perbandingan data kode harta menurut DJP dan menurut SPT Anda. Oke, menurut DJP dan menurut SPT 2020 dibandingkan. Oke. Nah, kategori kode tersebut tuh yang ada 01, 02, 03, 4 dan sebagainya sesuai dengan kode harta dalam SPT tahunan kita. Oke. Ingat,
Kode 01 adalah yang berhubungan dengan uang, deposito, tabungan, dan setara kas. Kode 2 adalah piutang. Kode 3 adalah saham, obligasi, investasi lainnya. Kode 4, sepeda, motor, mobil, dan alat transportasi lainnya. Kode 5 adalah logam mulia, batu mulia, barang seni, kapal pesiar, helikopter, furniture, dan harta bergerak lainnya. Okay. Kode 6 adalah tanah dan bangunan, dan harta yang tidak bergerak lainnya. Kode 7 adalah paten, royalti, merek, dan harta tidak berwujud lainnya. Oke. Nah, setelah Anda membaca email DJP ini ya, tolong Anda analisa lebih lanjut gitu guys. Ya, lihatlah ke dalam diri kita, dalam diri Anda gitu ya. Coba lu ingat-ingat, apakah data ini memang benar? Atau benar sebagian? Atau memang tidak benar seluruhnya? Gitu, ada 3 kemungkinan gitu ya. Nah, untuk data yang sifatnya rekening atau kode 01, Anda harus datang ke bank untuk konfirmasi ke bank. Oke, tugas Anda ya untuk datang ke bank konfirmasi gitu ya. Nah, kalau bisa Anda mintalah ke bank itu untuk ngeprint data portofolio tabungan Anda per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2015. Oke, ada 2 tanggal ya, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2015 di semua bank Anda. Oke, di semua bank yang lu pernah menabung atau deposito dan sebagainya, yang nilainya besar gitu ya. Nah, jadi tidak peduli tabungan Anda itu masih ada hari ini ataupun sudah tidak ada hari ini. Nggak peduli. Pokoknya di Desember 2020 dan Desember 2015, di bank itu Anda punya tabungan atau deposito dan sebagainya, maka lu perlu konfirmasi. Datanglah ke bank, cetakin portofolio harta Anda di bank tersebut. Gitu guys. Oke? Nah, banyak orang tuh ngomel-ngomel ke gue. Aduh, malas ke bank gitu. Aduh, repot ya ke bank, mesti ke bank lagi cetakin begini begitu, agak repot gitu ya. Mesti ngurus ke bank tuh rasanya repot gitu dan sebagainya dan lain-lain gitu. Nah, jawaban gue seperti ini guys. Kalau lu nggak mau repot ke bank gitu ya, merasa ke bank itu menyusahkan, ya udah, lu data yang ditemukan oleh DJP ini, langsung lu kalikan 14%, langsung lu bayar PPS-nya, nggak usah peduli lagi, nggak usah pusing, selesai urusannya. Gitu guys, pasti beres ya. Nah, tetapi kalau lu ragu-ragu, lu merasa, ini angka benar apa enggak ya? Apa benar temuan ini senilai ini gitu kan? Berapa sih sebenarnya duit yang gue punya di bank pada saat 2020 itu? Mungkin Anda bertanya-tanya seperti itu. Nah, atau mungkin harta tersebut tuh ada sebagian yang sudah ada di 2015, sehingga lu bisa masukkan di PPS yang kebijakan 1 contohnya, dengan tarif yang lebih murah tentunya. Nah, jika Anda punya keraguan-raguan seperti itu, maka teman-teman tolonglah ya, lu agak repot sedikit nggak apa-apa gitu. Datanglah ke bank, minta cetakin portofolio 2020 dan 2015 Anda gitu. Memang lu sedikit agak repot sih gitu ya. Tetapi kan lu bisa mendapatkan angka yang persis gitu guys, angka yang benar, sehingga lu bisa melaporkan ke PPS itu nanti kebijakan 1 atau kebijakan 2 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu guys. Jadi agak repot dikit nggak apa-apa lah ya. Gitu. Langkah selanjutnya, setelah Anda sudah mendapatkan portofolio tabungan Anda, sudah lu pegang nih ya, semua bank yang lu miliki, nah sekarang saatnya Anda perlu membandingkan antara harta atau tabungan deposito yang sesungguhnya lu miliki per tanggal 31 Desember 2020 ya, dibandingkan dengan harta yang sudah Anda laporkan di SPT 2020. Seperti yang emailnya DJP tadi. Oke, membandingkan ya. Ingat, membandingkan data harta yang sesungguhnya Anda miliki dengan yang sudah dilaporkan di SPT 2020. Oke, ingat guys, kondisinya adalah kondisi 31 Desember 2020. Oke, orang pajak tuh nggak peduli ya apakah harta itu masih ada sekarang ataupun sudah tidak ada sekarang ataupun sudah berubah bentuk dan wujudnya sekarang ini menjadi harta yang lain, nggak peduli. Pokoknya harta itu di tanggal 31 Desember 2020 barangnya ada, nilainya berapa, bentuknya apa, itulah yang lu laporkan di SPT ataupun di PPS. Gitu guys. Oke, jadi PPS tuh nggak peduli dengan cerita-cerita Anda mengenai harta itu sebelum 2020 apa yang terjadi, ataupun setelah 2020 apa yang terjadi. Nggak mau peduli. Oke, pokoknya di tanggal 31 Desember 2020, bentuknya apa, nilainya berapa. Itulah yang lu laporkan ke PPS. Sesimpel itu guys, sangat simpel sebenarnya. Oke. Nah,
pada tahap ini, Anda nggak usah mikirin dahulu nih berbagai cerita dan imajinasi dalam kepala Anda. Karena kan lu mulai ngitung, nanti berapa gitu ya. Lu nggak usah mikirin itu dulu guys ya. Anda belum perlu mikirin pajaknya itu besar atau kecil dan sebagainya. Itu nanti, oke? Ada step berikutnya. Nah, sekarang lu perlu menyusun di Excel harta apa yang sesungguhnya lu miliki, semuanya ya, semua yang lu miliki per tanggal 31 Desember 2020. Kemudian lu bandingkan dengan yang sudah lu laporkan di SPT 2020. Oke? Nah, membandingkannya Anda menggunakan kode 01, kode 02 yang tadi itu loh. 01 dibandingkan yang 01, 02 dibandingkan yang 02, kode 6 dibandingkan dengan kode 06. Gitu guys. Oke? Nah, gimana kalau Anda melaporkan uang tunai, contohnya 011 kan uang tunai. Senilai angka yang besar, padahal itu isinya adalah tabungan 012 atau deposito 014. Oke? Nah, ini kan dulu kita sempat bingung ya. Kode 011 uang tunai, tetapi di dalamnya termasuk deposito dan tabungan. Nah, sekarang ini DJP sudah memberi petunjuk pada kita kan, melalui email ini juga terlihat petunjuknya ya, bahwa kode 01 adalah satu kesatuan. Gitu guys. Jadi, Anda boleh nih memberikan alibi atau argumen bahwa kode 011 yang uang tunai ini yang Anda sudah laporkan itu sudah terdiri dari beberapa tabungan atau deposito Anda, gitu ya. Silakan Anda berargumen seperti itu, karena memang di email itu sendiri sudah memberi petunjuk bahwa 01 dibandingkan dengan 01, gitu guys. Oke. Nah, tetapi lu tidak bisa nih meng-cross atau membandingkan kode yang berbeda. Contohnya nih, kode 011 uang tunai. Tetapi lu mau mengatakan bahwa uang tunai itu sebenarnya adalah rumah yang kode 06 gitu. Nggak bisa ya. Jadi itu nggak nyambung guys ya. Please guys ya, itu nggak nyambung. Kode 01 harus dengan kode 01. Nggak bisa kode 01 Anda berargumen ini adalah kode 06, nggak bisa. Oke. Nah, setelah Anda sudah mendapatkan angkanya, harta apa saja yang belum atau kurang lu laporkan di SPT 2020, nah sekarang barulah Anda memilah atau memisahkan mana yang PPS kebijakan 1, mana yang PPS kebijakan 2. Oke? Dipisahkan dulu nih. Nah, ingat guys, kebijakan 1, apabila harta itu sudah ada di tanggal 31 Desember 2015. Makanya tadi ya, sangat penting bagi Anda untuk datang ke bank. Tempat Anda menabung itu ya untuk minta dicetakin portofolio per Desember 2015. Perlu dicetakin di bank. Oke? Nah, supaya apa? Supaya lu bisa dapatkan tarif yang lebih murah kalau memang harta itu sudah ada di 2015. Ya. Tapi lu jangan sembarangan memindahkan harta kebijakan 2 menjadi kebijakan 1 gitu tanpa ada bukti yang jelas. Ya, nggak bisa. Contohnya, Anda memiliki tabungan 100 juta di 2020. Oke? Terus lu mau bilang bahwa 100 juta ini sebenarnya 80 jutanya sudah ada sejak 2015. Sehingga Anda bisa masukkan kebijakan 1 dengan tarif yang lebih murah. Oke? Padahal lu tidak punya bukti saldo bank di tanggal 31 Desember 2015. Oke? Ini artinya lu tidak punya bukti. Lu tidak boleh melakukan ini pada kebijakan 1. Nggak bisa ya, perlu bukti. Oke? Atau lu mungkin merasa malas datang ke bank gitu ya, tapi lu yakin nih dulu ada nih di 2015. Terus lu mau mengatakan bahwa 100 juta ini sebenarnya 80 jutanya ada di kebijakan 1, lu bilang gitu. Berupa apa? Berupa uang tunai. Supaya gampang kan, lu maunya gampang, nggak mau repot gitu. Itu juga nggak bisa gitu guys. Nggak semudah itu ya. Kenapa? Pertanyaan gue begini, kalau lu mengatakan itu uang tunai gitu ya, pertanyaan yang pertama yang akan gue tanyakan adalah, apakah memang seperti itu kenyataannya? Oke? Kalau memang seperti itu kenyataannya, maka tentu saja Anda bisa buktikan. Ya dong? Ya kan? Oke, kalau lu bisa buktikan, maka itu baru bisa masuk ke kebijakan 1. Gitu guys. Tapi kalau lu masih bingung, masih ragu-ragu, ini dulu bentuknya rekening atau bentuknya uang tunai ya? Deposito atau tabungannya? Maka ini adalah objek kebijakan 2. Kecuali lu punya bukti. Gitu guys. Oke. Nah, tadi itu untuk yang sehubungan dengan tabungan atau deposito yang jelas-jelas tertulis di data digitalnya di bank. Oke, sekarang kan era digital ya. Tapi kalau yang sifatnya uang tunai, yang 011 itu bebas suka-suka lu. Oke? Mau kebijakan 1 boleh, mau kebijakan 2 boleh, mau dipecah-pecah sebagian-sebagian juga boleh. Kenapa? Karena uang tunai itu ya hanya Anda dan Tuhan yang tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Hanya lu dan Tuhan yang tahu sebenarnya itu ada di 2015 atau di 2020.
gitu. Jadi lu bebas kalau bentuknya uang tunai, suka-suka lu deh, gitu guys. Nah, sekarang setelah Anda sudah memisahkan mana kebijakan satu, mana kebijakan dua, tiba saatnya Anda menentukan nih, mau pakai tarif yang mana? Karena kan di dalam setiap kebijakan ada 3 tarif yang berbeda. Oke? Tarif yang pertama jika diinvestasikan selama 5 tahun. Tarif yang kedua jika tidak diinvestasikan. Tarif yang ketiga jika ini barang ada di luar negeri dan tidak mau Anda bawa pulang ke Indonesia. Oke? Nah, satu prinsip yang sangat penting untuk Anda pahami adalah ngumpetin harta ya, menyembunyikan harta itu bukanlah opsi lagi yang bisa kita pakai saat ini. Gitu. Maksudnya hartanya ada, tetapi lu sengaja tidak mau laporkan gitu. Dengan alasan apapun gitu ya. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal gitu guys. Kenapa gitu? Sekarang gue jelaskan guys. Orang pajak kan pintar ya. Orang pajak kan orang pintar ya. Mereka bukan orang bodoh. Ya kan? Orang pajak itu punya berbagai instrumen dan fasilitas dan kemampuan untuk mengakses kepemilikan harta lu. Oke, percaya sama gua. Dari mana-mana gitu loh, dari atas, bawah, kiri, kanan gitu. Dari manapun sumber datanya itu bisa saja suatu hari masuk ke kantor pajak. Oke, suatu hari ketika itu sudah masuk kantor pajak, maka semua dosa-dosa masa lalu lu akan datang menghampiri Anda. Oke, seperti film-film Hollywood. Oke. Jadi sekarang ini ya, di zaman PPS sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kita untuk berpikir gimana caranya gue menyembunyikan harta ini gitu loh. Bukan gitu pola pikirnya guys. Udah salah ya. Justru dibalik sekarang pola pikirnya. Sekarang tuh lo mesti berpikir gimana caranya gue bisa mengungkapkan semua harta yang gue punya tetapi menggunakan tarif yang terendah tetapi masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku gitu. Inilah pola pikir yang benar guys. Okay? Nah, sekarang tiba saatnya Anda untuk menentukan mana yang mau diinvestasi, mana yang tidak diinvestasi. Oke, tadi kan lu sudah temukan mau ikut PPS-nya berapa, mau kebijakan 1 berapa, kebijakan 2 berapa. Sekarang lu tentukan mau yang diinvestasi atau tidak diinvestasikan. Oke, banyak orang berpikir bahwa gini, kalau gue investasikan 5 tahun, rugi dong. Masa sih gue mesti tahan selama 5 tahun duit gue? Gitu. Padahal nggak juga guys, oke? Gue akan jelaskan ya. Pemerintah sudah menerbitkan 2 buah SBN, yaitu FR0094 dengan kupon 5,6%. Oke, 5,6%. Dan USD FR0003 dengan kupon 3%. Nah, sekarang gue tanya deh teman-teman ya. Lu mau investasi di mana atau taruh duit lu di mana yang lu bisa dapat 5,6% di tahun 2022 ini? Oke, ini adalah angka yang sangat tinggi guys. Ini adalah bunga yang sangat tinggi gitu ya. Bahkan gue rasa lebih tinggi dari semua SBN yang terbit di tahun ini gitu guys. Apalagi deposito jauh di bawah ini gitu guys. Nah, jadi kalau uang Anda itu memang uang yang nganggur, ya toh lu tetap akan depositokan juga kan? Atau lu akan investasikan di tempat lain gitu. Nah, kenapa tidak lu investasikan sekarang di PPS gitu? Lu bisa dapat tarif PPS yang paling murah. Bisa 6% atau 12%. Dan lu dapat bunga lagi 5,6% per tahun guys. Gila, dijamin aman selama 5 tahun ke depan, gitu ya. Jadi opsi investasi adalah opsi yang sangat bagus, guys. Ya, dengan bunga yang sangat tinggi ini sangat tinggi dibandingkan dengan bunga-bunga investasi yang lain, gitu loh. Oke, gue nih ya, gue orang biasa yang tidak ikut PPS. Kalau gue punya duit pun, gue mau beli SBN ini nggak bisa beli, guys, karena ini khusus untuk PPS, gitu ya. Nah, sedangkan kalau lu memang punya duit, kalau memang uang nganggur, ya udah lu ikut PPS aja, lu investasikan aja duitnya guys. Ya, lu tahan 5 tahun nggak apa-apa toh. Kan lu dapat bunga 5,6%. Lumayan banget guys, lumayan. Gitu guys. Jadi investasi adalah langkah yang sangat bagus. Nah, kemudian langkah terakhir setelah Anda sudah tahu nih ya mau ikut PPS kebijakan berapa, sudah tahu tarifnya, sudah tahu investasi atau tidak investasi, sekarang saatnya lu eksekusi PPS-nya. Oke, waktu masih ada sekitar 2,5 bulan. Anda boleh ikut PPS ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, boleh 10 kali, suka-suka lu, bebas ya. Berapapun yang lu mau ikutkan sepanjang sebelum 30 Juni 2022. Gitu guys. Oke. Dan ingat ya guys, PPS tidak boleh 0 ya. Anda tidak boleh ikut PPS 0. Kalau lu ikut PPS 0, maka artinya PPS Anda batal. Itu tidak boleh, haram ya. Ikut PPS mau ke 1, ke 2, ke 3 harus ada yang dibayar gitu. Nah,
Sekarang kalau lu punya budget ya, sudah punya budget ready, ya lu langsung bereskan sekarang juga. Nggak usah tunggu-tunggu nanti, biarin. Nggak usah lama-lama gitu. Bereskan aja langsung gitu ya. Nggak usah pusing, beres semua. Tapi kalau mungkin lu budgetnya tidak ready atau lu merasa masih ragu-ragu gitu ya, maka lu boleh potong-potong. Lu boleh potong-potong menjadi beberapa kali PPS. Boleh 2 kali atau 3 kali lah sampai akhir Juni gitu. Gitu guys. Nah, di sini setelah ketika angka yang berapa lu mau bayar itu sudah jelas, ya, Anda mulai berpikir nih ya, lu akan mulai tergoda untuk berpikir, buset, gede juga ya pajaknya gitu ya, sayang juga gue bayar 14% gitu ya. Kalau 1 miliar itu 140 juta, buset, lumayan ya, gitu. Nah, gini guys, lu masih berpikir cost atau biaya yang berat yang hari ini yang harus lu keluarkan, gitu loh. Padahal lu harusnya berpikir saving. Atau berapa hematnya yang lu bisa hemat di masa depan kalau lu ikut PPS. Gitu, pola pikir masih lu balik gitu ya. Gini, semua dosa-dosa yang sudah lu lakukan di masa lalu, itu ada potensi PPN, ada potensi PPH, yang nilainya itu bisa 30% plus denda, bisa 10% PPN plus denda, 10% kali omset ya, 10% kali omset plus denda, atau bahkan 200% kalau untuk kasus yang TA 2015 gitu. Jadi ini besar sekali potensi PPN, PPH, denda yang mesti Anda bayar gitu ya. Sedangkan sekarang ini nih, lu hanya cukup bayar 14% gitu, atau 8% saja gitu loh. Berarti kan lu dapat diskon setengah harga guys, setengah harga lebih. Karena sekarang nggak ada denda gitu. Setengah harga lebih lu dapat diskon dibandingkan yang seharusnya lu bayar. Gitu loh guys. Jadi, lu sudah menyelamatkan atau saving setengah harga dari pajak yang seharusnya lu bayar. Gitu loh. Maka orang yang berpikir jernih seharusnya itu langsung happy sekali ada PPS ini gitu loh. Harusnya lu sangat bahagia dan sangat bersedia untuk membayar PPS ini. Gitu guys. Oke? Okay? Bukannya lu malah berpikir untuk tidak mau bayar, itu salah mindsetnya. Gitu ya. Nah, coba lu bayangkan kalau lu tidak ikut PPS kali ini. Oke? Okay? Lu bayangkan ya. Lu tidak mau ikut PPS. Maka lu akan menghemat pajak 14% hari ini, tetapi lu memberikan resiko yang sangat besar 30% di masa depan. Bahkan untuk tahun-tahun yang kemarin sampai 2017 gitu loh. Oke? Okay? Memang banyak orang berpikir 30% kan belum tentu kejadian, ya kan? Karena kan belum tentu harta ini akan ketahuan oleh petugas pajak. Betul, memang benar argumennya. Tetapi ngapain sih lu ngambil resiko sampai sejauh itu gitu loh, guys. Oke? Okay? Lu mengambil resiko yang terlalu besar untuk lu resikokan, padahal sekarang lu dikasih kesempatan untuk dapat 14% atau 8% gitu loh. Oke? Okay? Padahal lu sekarang mungkin punya budget kan? Sekarang mungkin lu punya budget untuk bayar 8% atau 14% ini gitu. Lu bayangkan, seandainya lu nggak ikut PPS dengan ingin menghemat 14% atau lu masih sembunyikan sebagian harta yang untuk lu hemat 14% itu gitu ya. Seandainya suatu hari ya, amit-amit ketahuan gitu, lu akan kena 30%. Oke, 30% plus denda 2% per bulan, plus lu mesti bayar konsultan pajak mahal. Oke, konsultan pajak tidak murah, mahal sekali lu mesti bayar. Oke, lu kira lu bisa beres tanpa konsultan pajak? Nggak bisa. Oke, ditambah lagi stres yang harus lu alami ketika lu terjadi pemeriksaan nantinya. Gitu loh guys. Oke. Nah, nanti ketika terjadi pemeriksaan mungkin 3-4 tahun yang akan datang, kan nggak langsung sekarang loh pemeriksaannya. Belum tentu ketika lu diperiksa itu, saat itu tuh belum tentu Anda sedang punya budgetnya. Gitu guys. Oke, belum tentu saat itu Anda sedang dalam kondisi keuangan yang bagus. Ya dong? Belum tentu guys. Nah, jadi oleh karena itu ya, adalah jauh lebih bijaksana apabila lu bereskan semua dosa-dosa lu itu sekarang guys. Today gitu ya. Sekarang, dan lu mulai ke depannya mulai jadi orang yang jujur. Gitu loh. Sesimpel itu. Jadilah orang terbuka dan apa adanya kepada pajak. Beres. Lu akan hidup bahagia gitu ya. Nah, gua tidak akan lelah mengatakan kepada teman-teman ya bahwa pajak tidak akan membuat lu jatuh miskin. Oke, pajak tidak akan membuat lu jatuh miskin. Oke, itu omong kosong guys. Nggak mungkin terjadi seperti itu ya. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena membayar pajak dengan jujur. Nggak pernah dengar gue. Oke, tetapi gue sering dengar bahwa banyak orang yang jatuh miskin gara-gara terjadi pemeriksaan pajak. Oke, banyak sekali orang yang marah-marah, stres, jatuh miskin gara-gara pemeriksaan pajak. Bahkan masuk penjara juga banyak. Oke, kenapa? Karena ketika terjadi pemeriksaan pajak, saat itu kondisi keuangannya sedang tidak ready.
gitu loh. Kenapa? Karena dosa-dosa masa lalu ini 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu loh. Harus lu bayar dalam satu kali pemeriksaan. Oke? Jadi pajak itu adalah atas penghasilan kita, gitu guys. Jadi kalau lu punya penghasilan yang tinggi, ya maka wajarlah pajak lu tinggi, gitu. Kalau penghasilan Anda kecil, maka pajaknya kecil, itu hal yang wajar, gitu loh. Kalau bisnis lu rugi, lu nggak usah bayar pajak, gitu guys. Sesimpel itu guys, ya. Oke, sekarang gue akan bahas kasus-kasus yang spesial sehubungan dengan himbauan PPS ini ya. Kasus pertama. Gimana kalau DJP menemukan data tabungan atau apapun gitu ya, yang sebenarnya sudah dilaporkan di SPT orang lain? Oke, contoh. Jika menurut DJP ada tabungan, contohnya senilai 100 gitu ya, 100 contohnya. Tetapi 100 ini adalah uang milik istri Anda atau milik orang tua Anda atau siapapun itu ya. Dan orang itu sudah dilaporkan di SPT-nya istri Anda itu. Oke, uang itu sudah dilapor. Maka harta ini bukanlah objek PPS. Itu guys, itu sangat sederhana ya, masuk logika sebenarnya ya. Karena ini apa? Karena ini adalah harta yang sudah dilaporkan di SPT pemilik harta yang sesungguhnya. Gitu guys. Oke, ingat, pajak tidak menilai de jure, tetapi menilai de facto. Artinya pajak menilai kepemilikan harta yang sesungguhnya, bukan kepemilikan harta berdasarkan dokumen. Bukan. Oke, pajak menilai kepemilikan harta yang sesungguhnya, de facto-nya. Oke, jadi kalau ada harta ditemukan DJP, tetapi harta ini milik orang lain dan sudah dilaporkan di orang lain, maka ini aman. Ini bukan objek PPS, gitu guys. Kasus kedua, jika ditemukan harta yang bukan milik Anda. Oke, contoh, menurut DJP ada kode 06. Sejumlah nilai sekian gitu ya, dengan nilai rupiah senilai sekian. Nah, tapi Anda merasa lu nggak pernah punya properti apapun, lu nggak pernah beli tanah, nggak pernah beli rumah, kenapa DJP bilang gue punya kode 06 senilai sekian? Gitu kan? Kadang-kadang ada ketemuan seperti ini ya. Nah, maka lu perlu konfirmasi dulu nih. Nggak usah marah-marah dulu guys ya. Konfirmasi dulu kepada saudara-saudara lu, kepada papa mama lu. Mungkinkah mereka pernah, di antara mereka gitu, ada yang beli harta tanah atau beli bangunan atas nama Anda? Mungkin loh ya, mungkin terjadi. Gitu. Jika memang ada, maka Anda perlu membuat kesepakatan. Siapa nih yang mau laporkan harta ini sekarang? Sudah ditemukan oleh DJP. Oke, mesti dilaporkan. Bisa dilaporkan ke Anda, bisa dilaporkan ke orang lain itu. Lebih baik sih dilaporkan ke pemilik yang sebenarnya. Gitu guys. Tapi jika Anda sudah konfirmasi dan kayaknya nggak pernah ada deh beli tanah atau beli rumah deh. Kayaknya ada orang lain beli rumah atau beli tanah pakai KTP Anda gitu kan. Nah, maka lu cuekin aja guys. Lu cuekin aja, nggak perlu marah-marah, nggak perlu lu balas suratnya, santai aja. Oke? Barang yang bukan milik Anda, apabila ditemukan DJP, lu tidak usah pusing. Biarkanlah DJP ambil untuk negara. Gitu guys. Jadi nggak usah pusing untuk barang yang bukan milik kita. Oke? Kasus ketiga. Jika harta menurut DJP, semuanya nih ya, semuanya lebih kecil dibandingkan yang sudah Anda laporkan. Nah, ada begini nih. Jadi dikirimin email tetapi semua data ditemukan DJP lebih kecil dibanding sudah dilaporkan. Maka dalam kasus seperti ini lu juga tidak perlu ngapa-ngapain gitu guys ya. Kenapa? Karena semua laporan Anda sudah betul ya. Cuman DJP belum menemukan semuanya. Menurut DJP hanya lebih kecil dibanding sudah Anda laporkan, berarti sudah bagus gitu guys. Jadi tidak perlu diapa-apain. Kasus 4. Jika harta menurut DJP ini ya, contohnya ada kode 01 nih, contoh senilai 100. Dan Anda memang belum melaporkan nilai 100 ini, oke, ada temuan 100, Anda belum lapor 100. Tetapi, Anda ingat nih, gue nggak cuma punya 100 loh, gue punya lebih dari 100, gue punya mungkin 300. Oke, nah, please guys, jangan menunggu di DJP menemukan, oke? Lu nggak usah tunggu DJP menemukan, lu nggak usah tunggu di email-email yang berikutnya, sekarang Anda ungkapkan semua yang Anda miliki, gitu guys, please, jangan bermain api dengan DJP, gitu ya. Kalau memang belum ditemukan, tetapi Anda miliki harta itu, Anda ungkapkan sekarang. Beres, guys. Hidup tenang. Gitu ya. Oke, kasus kelima. Bagi Anda yang tidak menerima email apapun dari DJP, oke, lu juga tidak perlu marah-marah, ya. Nggak perlu merasa kurang perhatian dari DJP. Tidak perlu, ya. Ada beberapa orang yang ngomel-ngomel gitu, kok nggak terima email sih dari DJP gitu, sedangkan teman-teman terima gitu ya. Padahal dia merasa ada harta yang mungkin belum dilaporkan gitu. Ya udah guys, teman-teman ya,
tidak perlu nunggu email dari DJP, Anda boleh mengungkapkan sukarela, melalui program PPS ini, gitu guys. Itu aja guys untuk hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah terima email. Semoga bisa dibalas dengan baik. Semoga bisa digunakan ke PPS dengan baik gitu guys ya. Santai aja guys ya. Gunakan kesempatan PPS ini untuk membereskan semua dosa-dosa masa lalu Anda. Dan tiba saatnya Anda untuk membuka lembaran baru menjadi wajib pajak yang jujur dan patuh apa adanya. Gitu guys. Jika teman-teman mau tanya secara langsung ya, Awan akan tersedia gratis di live Instagram Pajak Smart. Setiap hari Senin jam 8 malam. Setiap hari Senin jam 8 malam live Instagram di Pajak Smart. Bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, Anda bisa menghubungi saya di www.ta2022.com. Di www.ta2022.com. Itu ya guys buat hari ini ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.